Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita masuk ke bab Shadaqah al-fitr yang tulis bahasa Arabnya ya. Bab zakat fitrah. Zakat seperti sudah kita jelaskan di awal bab zakat mal, itu adalah pensucian. Fitr ini adalah makanan atau kebutuhan pokok sehari-hari. Hadis pertama berhubungan dengan zakat fitrah adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدها قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sa' kurma atau satu sa' syair, gandum. Syair itu gandum. Di sini memang dia nggak ganti. Atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar, koma semestinya ya, kecil dari orang-orang Islam. Maksudnya orang besar, orang kecil, semua sama. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis yang pertama di bab zakat fitrah ini diambil pelajaran yang pertama adalah zakat fitrah hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan minimal mengeluarkan satu sa'. Satu sa' itu kurang lebih 2,5 kilo. Satu sa' itu sebenarnya sa' itu adalah dua telapak tangan yang dipertemukan. Umumnya ulama mengatakan 2,5 kilo. Kalau sekarang sudah ditentukan oleh Menteri Agama di Indonesia, tadinya 3,5 liter, sudah dibulatkan jadi 4 liter. Jadi tetap 2,5 kilo patokannya sih kalau kilo. Itu pelajaran pertama, wajib zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu diambil dari makanan pokok. Kebetulan di sini disebutkan kurma sama gandum karena di Jazirah Arab ini makanan pokok. Tidak ada hari yang berlalu tanpa makan kurma gitu. Kalau gandum dipakai untuk jadi roti. Jadi roti lebih utama daripada nasi kalau di sana. Kalau di Indonesia biasa kita makan roti, sebagian orang bilang belum mempan saya makan nih karena belum makan nasi gitu kan. Nah, kalau negara Arab dibalik. Jadi kalau dia makan nasi belum makan roti, dia bilang saya belum makan gitu. Tapi kalau makan roti dia rasa udah cukup gitu. Cuma rotinya pakai gandum. Kalau roti gandum dan memang rotinya padat. Kan biasa orang roti Arab yang pernah saya kasih contoh kan, kalau diramas dia kembali lagi gitu. Karena padatnya, jadi makan satu roti udah kenyang gitu. Kalau roti kita kan diramas jadi kempes terus, nggak pernah balik-balik gitu. Karena pengembangnya yang banyak gitu. Makanya biasa kalau kita makan roti-roti yang ada di sana itu, orang yang punya mah nggak apa-apa. Tapi kalau roti kita ini kalau ya malah cepat kambuh mahnya. Kalau tidak ada isi perut apa-apa, baru tidur atau belum minum air, makan roti itu yang ada pakai pengembang banyak, mahnya langsung kambuh gitu. Jadi dia nggak, jadi roti itu. Nah itu jadi makanan pokok. Makanya syair, gandum itu dijadikan tolok ukur untuk zakat fitrah di Jazirah Arab. Nah kalau kita di Indonesia beras, karena makanan pokok kita. Tergantung makanan pokoknya. Misalnya di Indonesia juga kalau di daerah Gorontalo itu kan jagung.
yang merupakan makanan pokok orang gitu kan. Ya mungkin ada di sebagian wilayah lagi makanan pokoknya adalah ubi misalnya, maka itu yang dikeluarin zakat fitrah dari makanan pokok. Kemudian juga zakat fitrah ini diwajibkan bagi semua golongan. Kalau zakat mal itu kan syaratnya memang dia punya harta. Kalau ini misal ada orang pas tiba Idul Fitri, dia punya kelebihan beras, walaupun orang miskin ya, dia punya kelebihan beras melebihi 1 sa', melebihi dari 2,5 kilo, maka pada hari Idul Fitri dia punya kewajiban keluarin, karena dianggap dia punya gitu, dianggap dia punya. Iya, dikasih orang-orang yang tidak mampu. Iya, jadi memang yang dikasih zakat fitrah adalah yang tidak punya kemampuan di hari itu. Itu ada saja, ada saja. Dan ingat ya, zakat fitrah tidak boleh diuangkan. Ini pelajaran penting. Dia bukan zakat mal. Kalau zakat mal memang harta. Enggak Pak, jadi sebentar Bu. Kalau seandainya kita store uang tes di masjid atau di yayasan, kemudian nanti dia beli beras, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ibu, ini pembantunya nih, zakat fitrah 2,5 kilo beras misalnya, satu beras 1 kilo 10.000 misalnya. Ya udah 25.000 ini buat kamu ya zakat fitrah saya, itu nggak boleh. Nggak boleh diubah jadi uang, karena fitrah itu memang makanan pokok, memang dia makanan pokok gitu. Sebagaimana zakat mal nggak boleh dijadikan benda. Sama sebaliknya, ibu mau keluarin zakat hartanya nih, udah saya beliin aja berasnya 2 ton. Ya memang dia harus uang. Memang pada saat zakat mal ya uang yang kita keluarin. Nanti orang miskinnya mau beli apa terserah dia. Yang penting kita keluarin malnya. Zakat fitrah yang kita keluarin adalah makanan pokok, nggak boleh diuangkan. Ya, kecuali tadi saya kasih contoh, kalau misalnya kita store ke yayasan atau ke masjid, nanti mereka yang beliin, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan? Kemudian termasuk pelajaran yang diambil ibu-ibu sekalian, yang dikeluarin dari makanan pokok yang terbaik, yang biasa kita makan ya. Misal kita biasa beli beras di rumah yang 15.000 per kilo, misal, ya udah zakat fitrahnya 15.000 per kilo. Jangan kita beli yang 10.000. Udah karena zakat fitrah beli yang murah deh, yang 5.000 misalnya. Ya nggak bisa karena kita makan sehari-hari yang 15. Makanya yang dikeluarin adalah yang kita makan sehari-hari. Lebih bagus, lebih baik. Tapi jangan lebih kurang. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan itu sebenarnya tadi saya bilang dalam definisi zakat pensucian. Jadi kita sedang mensucikan makanan kita setahun hanya dengan ngeluarin zakat fitrah tadi. Baik, pelajaran setelahnya juga yang kita ambil adalah satu keluarga semuanya ada kena zakat fitrah. Misal, saya di rumah tinggal dengan anak saya 5, istri saya 1, kemudian ada pembantu saya 2. Semua ini kena zakat fitrah. Kalau yang di bawah naungan saya, pembantu kan sudah hidup makan sama kita. Nah itu kita yang keluarin zakat fitrahnya. Ya, pokoknya gitu hukumnya. Kalau tinggal di bawah naungan saya yang keluarin. Jadi nggak perlu istri saya mampu, dia keluarin zakat fitrah juga, nggak usah. Beda dengan zakat mal. Zakat mal per individu. Zakat fitrah per keluarga. Siapa yang di bawah naungan. Dan zakat mal boleh dibayarkan oleh zakat fitrah boleh dibayarin oleh orang lain, dan zakat mal nggak boleh. Misal tadi pembantu itu atau istri atau anak, maka boleh dibayarkan. Kalau zakat mal nggak boleh, memang dia harus sampai nisabnya, ada haulnya. Kalau ini nggak boleh saja. Selama dia sudah bernyawa, termasuk bayi yang di perut, lebih afdal dikeluarkan.
sudah 4 bulan nih di rahim ibu, udah bernyawa, kalau sampai Idul Fitri, niatkan zakat fitrah untuk dia. Karena sabda Nabi SAW yang mengatakan anak kecil dan orang dewasa, kata-kata kecil masuk bayi. Dan dianggap bayi itu kalau dia sudah bernyawa. Makanya kan hukum ya, bayi kalau meninggal 4 bulan, beda dengan kalau di bawah 4 bulan kan. Kalau 4 bulan itu masih disolati, udah disolati. Kalau sudah 4 bulan nih, kemudian ada seorang wanita keguguran, bayinya dikafani, dimandiin, kemudian disolati. Tapi kalau di bawah 4 bulan gak disolati, karena dianggap belum jadi manusia. Makanya dia juga zakat fitrah. Dan disunnahkan juga bayi yang sudah 4 bulan meninggal, sudah bernyawa ya, dikasih nama. Sunnahnya diberi nama. Nah banyak di Indonesia gitu, keguguran umur 7 bulan, 8 bulan gak dikasih nama. Maksudnya dikasih nama gak apa-apa, sudah meninggal iya. Tapi dia sudah bernyawa. Dan dia akan menjadi penolong orang tuanya di hari kiamat. Karena yang sudah bernyawa, itu kalau meninggal sampai dia belum balik, dia akan menjadi penolong orang tuanya di hari kiamat. Makanya zakat fitrahnya pun ada. Zakat fitrahnya ada. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Kemudian termasuk pelajaran yang diambil, ya, laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak, anak-anak, orang dewasa, dari orang-orang Islam. Artinya tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang non-muslim. Tetangganya ibu, lihat ibu nyumbang nih pas Idul Fitri, beras. Orang Nasrani, saya juga mau ikut dia nyumbang. Ya nggak usah diterima, ini nggak bisa. Silakan nyumbang, tapi jangan hubungkan dengan hari Idul Fitri ini. Dia mau kasih orang miskin silakan, tapi itu urusan agama dia, jangan dihubungkan dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Jadi memang nggak dihubungkan, itu ibadah, bentuk ibadah. Bentuk ibadah ini nggak boleh diikuti kecuali orang-orang Islam, karena mutlak syarat ibadah itu adalah Islam balik. Islam balik itu mutlak sekali, nggak bisa ditolak. Artinya orang non Muslim tidak butuh ikut-ikutan kita ibadah, termasuk dalam masalah itu. Sama halnya kita lagi bangun masjid. Ada non-muslim datang mau nyumbang, boleh nggak kita terima? Kata ulama kalau fisiknya masjid nggak boleh. Tapi kalau halamannya, pagarnya, kamar mandi silahkan. Tapi kalau masjidnya nggak boleh. Yang dipakai sholat nih, kotaknya nih nggak boleh. Ambil dari orang Islam. Walaupun ternyata miskin, akhirnya sedikit kecil nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu syarat mutlak dalam ibadah. Ini juga termasuk pelajaran ya. Kemudian yang terakhir pelajaran dari hadis ini adalah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Makanya sunnahnya bu, kalau sholat Idul Fitri diterlambatkan. Sampai para sahabat mengatakan kami sholat Idul Fitri itu kalau sudah ukuran matahari 2 tombak. Jadi kalau tombak didirikan, ditambah lagi 1 gitu kan. Disilakan begitu 2 tombak, matahari sudah setinggi itu, baru orang sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, kata para sahabat, baru naik setombak, Rasulullah SAW sudah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena kalau di Idul Fitri agar orang masih punya kesempatan ngeluarin zakat fitrah, kalau di Idul Adha ya bersegera berkurban. Makanya Idul Fitrinya diterlambatkan sholatnya, Idul Adhanya dipercepat. Begitu terbit matahari ukuran 1 tombak, Idul Adha sudah dikerjain. Kalau Idul Fitri nggak diterlambatin. Lalu bagaimana saya keluarin dari malam Lebaran? Apa-apa di masjid, nanti mereka yang alokasikan itu. Kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Karena memang untuk mencari mengalokasikan subuh itu nggak gampang, gitu kan? Makanya nanti instansi-instansi ini yang menjalankan gitu. Intinya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau ibu, kalau orang tuanya ibu di bawah naungan ibu, tinggal serumah, ibu yang biayai sehari-hari, ibu yang keluarin. Oh enggak, mereka sendiri. Ya, hah? Oh lain, kan tidak ada kewajiban. Boleh kalau kita mau, kan tadi saya bilang zakat fitrah boleh kita bayarin orang, boleh. Orang tuanya ibu ini ada, nggak mampu, ibu keluarin buat dia nggak apa-apa. Saudaranya ibu ada 12 orang,
mereka nggak mampu, saya keluarin zakat fitrah atas nama mereka, boleh. Yang tidak boleh kita keluarin atas nama orang, zakat mal. Ada orang mampu nih, orang tuanya mampu tapi orang tuanya nggak pernah zakat. Terus anaknya bilang, saya mau zakatin dia buat orang tua saya dari hartanya dia, nggak boleh. Karena bukan zakat harta dia harus dikeluarin, itu sendiri, itu zakat harta orang tuanya harus dikeluarin. Jadi dia harus nasihatin. Tapi kalau zakat fitrah boleh, termasuk orang mampu ya. Jadi misal orang tua kita mampu nih, langsung dia bilang, gini aja deh, nanti saya yang keluarin zakat fitrahnya ayah sama ibu, nggak apa-apa, boleh. Tapi misalnya orang tua itu di bawah nama kita, terus sebenarnya sama dia kita nanti mama aku aja yang bayar gitu. Boleh, Tapi nggak sama dia. boleh. Walaupun bukan orang tuanya ibu, teman pengajian nih, ternyata dia mampu atau tidak mampu. Udah zakat fitrah saya kebetulan ada lebih nih, saya beli 1 karung 25 kilo. Saya sekeluarga paling cuman 15 kilo, sisanya buat kamu di sekeluarga. Enggak apa-apa. Zakat fitrah boleh. Yang tidak boleh itu zakat mal. Kalau dokter pun bisa, tapi kalau pembantu berarti kita harus kasih tahu ya. Berarti kamu kalau ditanggung nggak bisa ngeluarin lagi, karena kita ngeluarin gitu kan ya. Enggak, kalau dia mau keluarin lagi boleh. Enggak apa-apa. Enggak masalah kalau dia double. Tapi ibu sampaikan, saya udah keluarin buat kamu ya. Artinya sudah. Umumnya sih orang biasa kalau sudah keluarin sudah nggak keluarin lagi gitu. Ya, makanya perlu dibangun bu, komunikasinya perlu. Sudah ya? Hadis 648 menguatkan Wali bin Adi wa Darul Qutni bi isnadin dhaif agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Tapi sanadnya lemah nih. Menurut riwayat Ibnu Adi dan Darul Qutni dengan sanad yang lemah, cegahlah mereka, maksudnya orang-orang miskin itu, agar tidak keliling untuk minta-minta pada hari itu atau pada hari itu. Footnote nomor 1, karena hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Umar al-Waqidi, sekretaris pribadinya berkata, ia adalah orang yang banyak tahu tentang maghazi, kisah-kisah perang, syiar ya, atau siar, perjalanan hidup sejumlah tokoh, dan futuh, kisah sejumlah penaklukan negara. Al-Bukhari berkata ia matruk dan dinilai dusta oleh Imam Ahmad. Artinya di sini hadisnya lemah, nggak boleh dipakai gitu. Cuman dia semakna dengan hadis yang sebelumnya dan sengaja diangkat oleh penulis untuk dijelaskan ini nggak dipakai. Artinya orang miskin itu minta-minta atau tidak tetap aja dikasih kan gitu. Kalau ini kan difahami hadisnya kalau memang dia sudah dikasih apa namanya supaya dia tidak minta-minta. Nah bisa difahami nanti kalau ini dibenarkan berarti orang yang sudah dapat zakat fitrah nggak boleh minta-minta dong, nggak boleh, nggak masalah, memang keadaan dia. Walaupun misalnya minta-minta itu punya bab khusus ya, punya penjelasan khusus, jadi nggak boleh orang minta-minta kecuali dalam keadaan tertentu. Memang dia terdesak, nggak punya lagi makanan dan minuman, gitu kan? Kemudian dia membutuhkan sesuatu yang mendesak dari sakit misalnya, itu nggak boleh. Dalam Islam menjauhi minta-minta. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan, gitu kan? Dan siapa yang membuka pintu ta'affuf, artinya merasa tidak butuh dengan orang lain, jadi dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Baik, hadis 649 wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية أو صاع من أقط قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. Itu tolong diubah ya baris bahasa Arabnya bu. Kalau yang lihat bahasa Arabnya itu wa fi riwayah, lihat gak? Wa fi riwayah أو صاع من أقط Qala Abu Sa'id, diikutin enggak? Amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu. Jadi akhrajahu itu ganti, fathah yang ada di alif diganti dengan u. Kemudian fathah yang ada di ra diganti jadi kasrah. Fathah yang ada di jim diganti dengan dhamma. Ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li Abu Dawud la ukhriju abadan illa sa'a. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Nabi SAW kami selalu mengeluarkan zakat fitrah 1 sa' makanan, atau 1 sa' kurma, atau 1 sa' syair, atau 1 sa' anggur kering. Maksudnya
kurma, apa namanya? Kismis. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat yang lain, atau satu sa' dari susu kering yang kayak yogurt. Nah, sekarang itu juga termasuk makanan pokok. Biasanya tradisi orang Arab itu susu kambing diperah, dikasih kena angin, dibiarin. Nanti beberapa saat dia kayak tahu, gitu kan. Nah, itu dianggap susu kering. Adapun saya, kata Abu Sa'id, saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Nabi SAW. Dalam satu riwayat Abu Daud, aku selalu tidak mengeluarkannya kecuali satu sa'. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri secara pribadi ya tidak mau menambah lebih dari satu sa', cukup dengan satu sa' gitu. Hadis terakhir di bab ya zakat fitrah adalah hadis 650 wa an Ibnu Abbasin. Itu diperhatikan bahasa Arabnya, wa an Ibnu Abbas, tambah alif tuh. Wa an itu kan bin Abbas ya, ditambah alif, Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratun lis-shaimi minal lagu war-rafath wa tu'matun lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Sahih al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari apa? Perkataan yang tidak berguna dan kotor. Ya, berarti orang kalau puasa nggak boleh ngomong yang kosong, harus dengan zikrullah, gitu kan? Kata ulama termasuk ada orang yang iseng duduk ngobrol nggak ada manfaatnya di bulan puasa, bulan Ramadan. Makanya termasuk lagu namanya. Perkataan yang sia-sia itu butuh dibersihkan dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maksudnya Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima, zakat fitrah. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ya, ia akan menjadi sedekah yang biasa saja. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Baik, sampai sini zakat fitrah. Ada yang mau tanya lagi? Sudah. Bab sedekah tatawwu. Selanjutnya bab sedekah sunnah secara umum. Enggak masuk dalam bab kewajiban. Kalau zakat mal sebelumnya dengan zakat fitrah adalah kewajiban. Dan sudah saya jelaskan beberapa perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah, gitu kan. Baik, kita masuk ke bab sedekah sunnah mestinya ini. Ini tulisannya sunat. Sunnah, double N, H terakhirnya. Biasanya memang dari penerjemahnya itu. Ya, yang di belakang ya, diubah itu kalau yang pegang bukunya. Sunnah ya. Sudah Bu, jangan dijabarin lagi. Ibu-ibu ini paling jago kalau soal ngerincikan. Baik, sholat sunnah. Sunat salah gitu aja. Baik, 651 an Abi Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh fa dzakara al-hadits wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 7 golongan, bukan 7 macam, ganti macam itu. 7 golongan orang yang akan dinaungi. Jadi beda dinaungi dengan lindungi. Dinaungi. Kalau lindungi itu saya melindungi saja. Misal ada orang di belakang saya sembunyi, saya lindungin. Tapi dia bisa kena hujan, dia bisa kena macam-macam. Kalau naungi beda ya. Naungi itu di atas lindungi. Jadi dia saya sembunyikan, kemudian ditambahkan lagi penaung. Ada rumah, ada segala gitu. Itu naungi namanya. Makanya dikatakan istri dan anak dinaungi oleh suami, bukan dilindungi. Lindungi itu berarti secara umum. Kan gitu. Baik, di sini dinaungi. Jadi Allah SWT tutup mereka dari panasnya matahari pada hari kiamat. Ada 7 golongan ya. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu lindungan semua ganti. Kemudian ia menyebutkan hadis dan di dalamnya disebut salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan sedekah yang ia tutupi
sehingga tangannya, ini bukan dia tutupi ya, seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kata-kata ia tutupin itu harus diganti. Secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaih. Sudah pernah dengar hadis ini belum, Bu? 7 golongan ya. Jadi udah tahu semuanya. Alhamdulillah. Nggak usah dirincikan ya. Nah, yang di belakang juga sudah cukup. Rincikan aja. Ini gimana? Yang di depan bilang nggak usah, yang di belakang bilang rincikan. Bisik-bisik aja sampai belakang ya. 7 golongan ini begini, kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat. Coba kita sebutkan ya. Yang pertama siapa, Bu? Coba yang bilang tadi sudah tahu. Pemimpin yang ada. Yang kedua, 2 orang. Ya. Terus anak muda. Kalau anak muda itu anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Kalau yang terikat itu seorang laki-laki. Apa lagi, Bu? Nah, seseorang Allah. Lalu nangis. Yang ketujuh tadi, yang terakhir. Iya, belum selesai. Artinya kalau mau nggak masuk, Bu ya. Ibu-ibu ada saja. Kaya dan terhormat. Ya, lanjutannya. Dan dia berkata, aku takut kepada Allah kan. Dan seterusnya. Pemimpin yang adil masuk ya, di dalamnya, atau yang paling utama adalah pemimpin negara. Pemimpin negara. Tapi sebagian ulama mengatakan juga masuk dalam kategori ini kalau pemimpin apapun yang sifatnya adil, dia menjalankan tugasnya, maka dia masuk di dalamnya. Pendapat yang kedua ya. Kalau pendapat pertama mengatakan cuma cukup pemimpin negara, yang lain tidak masuk. Pendapat kedua tidak, mengatakan masuk. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat kan. Seorang amir, pemimpin negara,
bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap istri anaknya dan minta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri pemimpin atas anak dan harta suaminya, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang budak pemimpin atas harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Berarti pendapat kedua lebih umum, mengatakan semua masuk di dalam pemimpin yang adil ini. Tapi nomor satu adalah pemimpin negara. Yang kedua, dua orang saling mencintai karena Allah. Ini adalah lanjutan hadisnya ya. Mereka bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi misalnya ibu-ibu ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi dia mengatakan, jadi sunnahnya ini kalau ibu lihat ini ada seorang teman ibu solehah, dia luar biasa ibadahnya bagus. Ibu datang dan mengucapkan sama dia, saya mencintai kau karena Allah. Jadi sunnahnya begitu. Makanya pernah ada seorang sahabat, dia lihat seseorang ibadahnya bagus, sholatnya, lalu dia bilang di sini ya, Nabi lagi ngobrol sama dia, dia bilang, saya cintai orang itu. Kata Nabi SAW, kejar, ucapin dengan dia, sampaikan, mengatakan saya cintai kamu karena Allah. Jadi diucapkan, tapi sesama jenis. Jangan lagi bilang Ustaz Saleh bilang boleh dengan lawan jenis ya. Sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi nggak perlu ibu bilang sama saya gitu kan, nggak usah. Tapi sama perempuan. Dua orang saling mencintai karena Allah. Ya. Bersatu karenanya, berpisah karenanya. Misal, ibu bersahabatnya dengan seorang teman ibu yang ahli ibadah bagus. Setahun kemudian dia berubah. Gitu kan? Dia nggak lagi sholat tahajud, dia nggak lagi bersahabat, banyak berubah. Ibu tetap komitmen, ingatin, nasihatin, nggak mau. Atau malah dia buka jilbabnya misalnya. Maka ibu berpisah, tinggalin dia karena Allah. Jadi bersatu karena Allah, berpisah karena Allah ya. Meninggalkan karena itu. Jadi semua teman-teman yang tidak baik ditinggalin. Kemudian ada anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah ini. Maksudnya laki-laki perempuan sama. Makanya Bu, kita perlu mendidik anak-anak kita dari kecil. Dari kecil dibiasakan dalam ketaatan. Jadi kan biasa sholat, biasa tutup aurat. Dan kalau dia berhasil kita didik tidak pernah menyentuh hal-hal yang haram sampai dia menikah, itu luar biasa, itu kelebihan. Maka anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Nomor 4, laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Kenapa di sini nggak perempuan Bu? Karena perempuan tidak diperintahkan untuk ke masjid. Boleh tapi bukan wajib. Di sini maksudnya terikat dengan masjid bagaimana? Ikat diri antara sholat dengan sholat, atau begitu azan sudah di masjid. Jadi dia tidak pernah tinggalin masjid. Termasuk kata para ulama, yang nomor pertama adalah dia sholat selalu di masjid. Dia ikat dirinya antara sholat dengan sholat. Misalnya maghrib isya nggak pulang ke rumahnya. Jadi kan, ibu-ibu misalnya suaminya lagi iseng di rumah, lagi libur cuti, maghrib dia sholat di masjid. Ingatin aja, mungkin bisa tinggal sampai isya. Ini ada fadilahnya misal, dia tinggal. Atau termasuk di dalamnya juga hatinya terikat dengan masjid. Kata ulama, setelah ikat diri dengan sholat adalah yang kedua, pengurus masjid. Sudah jadi marbot, jadi penasehat, ya gitu. Atau ada yang saya pernah kasih masukan, kamar mandinya rusak kita perbaikin. Kemarin yang program kita kasih karpet masjid, itu semua termasuk hatinya terikat, selalu peduli dengan masjid. Ingat ya, saya pernah bilang, ibu jangan menjadi orang masuk ke masjid, tahu-tahu kamar mandinya kotor, keluar ibu bilang gini, kotor lah masjidnya. Nah, gitu. Atau masuk masjid karpetnya kotor, terus nggak mau lagi sholat di situ, salah. Maksudnya ibu hatinya terikat dengan masjid itu. Oh kenapa ya kamar mandinya rusak? Panggil marbotnya, nyumbang. Kerannya rusak nih, berapa? 30.000 nih uangnya diganti. Kita punya andil supaya yang kedua kali kita datang masjidnya sudah berubah dan kita dapat pahala dari situ. Jangan menghina rumahnya Allah, tapi malah kita ikat hati kita dengan masjid itu. Jadi punya kepedulian. Ada kelebihan dana di sebelah masjid rumah kita, ada masjid panas, sumbang AC, ngasih AC gitu kan. Itu semua termasuk terikat dengan masjid. Kemudian yang kelima, seseorang mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Laki-laki atau perempuan sama. Ini lagi duduk, ibu lagi sholat tahajud atau lagi apa nih, menurungi ingat akhirat, ingat surga, neraka, ingat dosa, selalu nangis. Makanya juga termasuk. Kemudian seseorang yang diajak berzina oleh orang kaya dan orang terhormat. Ini kata ulama dalam hadis dzatu mansibin wa jamal. Sebenarnya lafaznya itu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Jadi kata para ulama, kalau yang cantik punya kedudukan ditolak sama dia, apalagi kalau yang jelek. Oh iya begitu. Dan ini ulama mengatakan khusus masalah kalimat ini
dengan seseorang, karena berlaku sebaliknya. Perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang gagah dan terhormat, tapi dia tolak. Ada lanjutan hadisnya, dia mengatakan saya takut pada Allah. Kemudian yang terakhir tadi yang disebutkan dalam hadis, orang yang bersedekah dia sembunyikan sampai-sampai waktu tangan kanannya keluar, tangan kirinya nggak tahu. Ini cuma ibarat ya. Ibarat artinya apa hubungannya tangan kanan keluarin kiri juga tahu, nggak ada masalah. Artinya kalau tangan kirinya aja nggak tahu, gimana dengan orang lain gitu. Jadi bukan bersedekah di depan orang lain. Nah itu nanti mereka akan dapat naungan di mahsyar. Nah di mahsyar ini pernah kita jelaskan sedikit ya. Orang kalau dibangkitkan hari kiamat nanti, kita akan dibangkitkan dari tulang ekor kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Dalam riwayat lain dikatakan Allah akan turunkan air hujan seperti sperma laki-laki yang akan menyentuh setiap tulang ekor, kemudian tumbuhlah kalian seperti tumbuhnya pohon. Nanti kita tumbuh tiba-tiba punya jasad lagi, karena yang hidup di alam barzah, kuburan itu adalah ruh kita. Pada saat dibangkitkan di hari kiamat, semua orang dibangkitkan dalam kondisi nggak ada pakaian, nggak ada sendal dan tidak terkhitan lagi laki-laki. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, orang saling lihat. Kata Nabi SAW, tidak seperti itu yang kau bayangkan wahai Aisyah. Waktu itu orang sudah pikir diri sendiri. Saya kan pernah kasih contoh ya, ibu-ibu sekarang kalau kebakaran atau kacau, ini kebakaran lagi diserang musuh, orang di sana dibunuh, orang di sini dipukulin, terus ada orang lari telanjang, masih sempat kita lihat. Nah, kita selamatin diri kan. Nah maksudnya begitu, di mahsyar itu orang saking dahsyatnya sampai nggak ada kesempatan lagi melihat jenis kelamin gitu kan. Jadi itu diantaranya. Nah pada saat itu dibangkitkan, orang-orang juga akan tenggelam sesuai dengan dosanya sendiri, tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Di lokasi dia berdiri. Dan semua orang akan berdiri di belakang bendera nabinya. Jadi kalau dia beriman pada nabi, di belakang nabi itu. Kalau dia tidak beriman kafir, maka di sebelahnya. Semua orang kafir, mereka akan berdiri dan sudah tahu, malaikat akan giring mereka. Malaikat akan giring mereka. Kemudian matahari akan sangat dekat. Jaraknya ada hadis yang mengatakan 10 mil. Sekarang kan jutaan mil gitu kan. Itu cuma 1 mil, jadi bagaimana panasnya, maka keringat akan membasahi mereka. Dan manusia akan jenuh pada saat itu karena tidak tahu kapan datang Allah untuk menghakimi mereka. Nggak ada yang lain, tunggu Allah SWT menghakimi mereka. Nah pada saat itulah ada orang-orang yang tidak kena panasnya matahari tadi. Inilah 7 golongan yang di atas tadi. Makanya kita harus bisa menjadi dari salah satunya gitu. Kalau ada yang bertanya begini, kalau saya misalnya bersedekah sekali aja, sempat saya sedekah sekali, tangan kanan saya nggak, tangan kiri nggak tahu, atau saya pernah ikhlas, udah masuk nggak? Jawabannya masuk. Kecuali yang diikat oleh Nabi SAW, seperti misalnya itu, orang yang hatinya terikat dengan masjid, berarti harus panjang dia hidup gitu kan. Tapi kalau sedekah beda. Seseorang diajak berzina, sekali pernah terjadi dalam hidupnya, apakah masuk? Masuk. Kan gitu. Kalau dia pernah diajak lagi, dia tolak lagi yang kedua, yang ketiga, maka pahalanya lebih besar. Tapi sekali sudah masuk dalam kategori mendapatkan fadilah itu gitu. Kecuali yang diikat oleh Nabi SAW ya. Itu maksudnya. Baik, ini hadis pertama. Yang jadi saksi bahasan adalah sedekah. Ya. Jadi bukan tidak boleh diketahui ya, boleh diketahui. Tapi kalau ibu berinfak dengan tidak ada yang tahu, maka dapat naungan ini, kan gitu. Bolehkah orang berinfak secara umum? Boleh, nggak masalah. Ada orang fakir miskin ini lewat minta bantuan, kita langsung kasih depan teman-teman pengajian, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Selama kita bisa jaga keikhlasan nggak apa-apa. Tapi khusus yang mendapat naungan hari kiamat, sedekah yang orang tidak lihat. Ibu sedekah nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Misal ibu tiba-tiba datang, atau ibu lihat nih ada iklan di TV atau di koran untuk rumah anak yatim, untuk apa gitu. Terus kita langsung nyumbang, diam-diam. Dari mana? Dari hamba Allah. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Kita transfer sendiri gitu kan. Udah, itu seperti itu kurang lebih. Jadi yang disembunyikan itu yang mendatangkan fadilah ini gitu. Tapi bolehkah orang sedekah secara terang-terangan? Boleh.
Selama memang kita tahu diri kita nggak riya, insya Allah nggak masalah. Sekarang kita lagi di lampu merah, ada orang minta, orang semua lihat gitu kan, ya kita kasih, nggak masalah. Atau misalnya orang tua, anaknya datang minta tiba-tiba, ya nggak masalah, itu kan dia kasih, nggak ada masalah. Ya, tapi bukan yang dapat fadilah ini khusus untuk orang yang sembunyikan, walaupun cuma sekali dalam hidupnya berarti sudah cukup. Artinya sebenarnya dimotivasi makin tersembunyi makin bagus, gitu kan, supaya jauh dari riya, karena kita manusia ini punya kelemahan gitu. Sudah? Baik. Hadis 652 wan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang bernaung atau ternaung sebenarnya. Setiap orang ternaung, ya bukan bernaung, diubah bernya jadi ternaung di bawah sedekahnya sehingga ia diputuskan, bukan sehingga ia diputuskan ya, sehingga diadili manusia atau sehingga manusia diadili pada hari kiamat. Tidak, bukan iya, sehingga manusia diadili atau sampai manusia diadili pada hari kiamat. Dari hadis ini ulama menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat sedekah itu bisa menjadi penaung, bisa terlindungi, melindungi orang. Makin besar maka makin bermanfaat. 653 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uri qasahu Allah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum rawahu Abu Dawud wa fi isnadihi layyin. Dikatakan Abu Sa'id al-Khudri berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa saja orang Islam yang memberikan pakaian pada orang Islam yang lain. Maksudnya bahasanya sebenarnya siapapun muslim memberikan pakaian muslim yang lain, gitu kan? Yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian, ya. Niscaya Allah akan memberikannya pakaian dari pakaian hijau surga. Pakaian hijau surga. Karena pakaian ciri khas surga kan hijau. Pakaian ciri khas surga warna hijau. Jadi sini pakaian dari hijaunya surga, maksudnya diberikan pakaian dari pakaian hijaunya surga. Bukan seperti ini terjemahnya. Ini kan hijaunya surga, nggak jelas dari apa gitu. Mungkin dari pohon, nggak tahu. Tapi yang ini nggak. Jadi dia terjemahannya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian hijaunya surga. Maksudnya pakaian khasnya orang surga gitu. Dan siapa saja muslim, orang Islamnya dihapus ya, ganti muslim aja. Dan siapa saja muslim yang memberikan makan muslim yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Dan siapa saja muslim yang memberikan minum orang muslim yang haus, niscaya Allah akan memberinya minuman dari minuman suci yang tertutup. Sebenarnya kalau Rahiqil Makhtum ini lebih tepat itu di surga nanti akan ada minuman-minuman yang selalu terhidangkan. Jadi dia dihidangkan di gelas-gelas yang mewah. Di dalamnya itu ada Rahiqil Makhtum, minuman. Sebagian dijelaskan dalam beberapa ayat itu air jahe. Ya, dia dari jahe, ya kan, yang dihidangkan dalam kondisi dingin dan panas. Jadi Rahiqil Makhtum maksud itu sebenarnya. Dan dia dalam kondisi tertutup yang hanya orang yang dihidangkan nanti akan diberikan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis lain, gelas-gelasnya ahli surga terbuat dari emas. Ya kan, canteng-canteng yang bagus, besar, tapi bukan lagi kaca, tapi dari emas yang di dalamnya ada Rahiqil Makhtum.
Nah, yang memberikan minuman orang yang sedang haus dari orang muslim dia akan dapat ini gitu. Hadis ini sebenarnya dikatakan isnadnya ada kelemahan. Disebutkan nomor 1, Al-Mundhiri berkata dalam sanadnya terdapat Abu Khalid Ad-Dalani yang disanjung oleh banyak orang dan diperbincangkan juga banyak orang. Artinya ada yang mengatakan dia hafalannya lemah, ibadahnya kurang, ada juga yang mengatakan tidak, orangnya baik. Nah, kalau ada rawi hadis begini keadaannya, maka dikatakan sanadnya layyin, ada kelemahan, tapi tidak lemah. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran, ibu-ibu sekalian, bahwasanya memberi makan, pakaian, minum, kalau dia orang muslim, pahalanya lebih besar. Pertanyaannya, boleh nggak kasih makan, minum, dan pakaian orang non muslim? Boleh, nggak apa-apa. Selama memang itu bukan sifatnya mendukung ibadah mereka, boleh. Ada fakir miskin datang, nggak usah tanya kau muslim atau nasrani, nggak, kasih aja, gitu kan? Pakaian, kita mau kasih pakaian bekas, boleh nggak masalah. Atau belikan pakaian baru, pakaian, makanan, minuman boleh. Yang tidak boleh mendukung non muslim kalau berhubungan dengan ibadah ritualnya. Misal percetakan Injil kita ikut-ikutan, bangun gereja, itu nggak boleh. Sumbangan acara-acara ritual itu nggak boleh. Tapi kalau masih umum, nggak masalah. Memperbaiki rumah yang runtuh misalnya karena gempa, boleh, nggak masalah, fasilitas umum. Jadi kalau ibu bisa pastikan bahwasanya itu ke fakir miskin, maka kasih aja, pastikan ya. Tapi kalau dia pakai nanti di gereja, kita nggak tahu, mungkin dipakai untuk acara ya Natalan lah, atau acara kalau kayak kita pengajian, mungkin di situ ada acara, itu nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya dana kita keluar untuk kegiatan ritual non muslim. Bukan cuma Nasrani, siapapun non muslim nggak boleh. Kalau acara ritual ya, karena ada dukungan kita di situ, nggak boleh. Tapi kan alhamdulillah kita cukup banyak nih sumbangan orang miskin, muslim banyak miskin gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot cari orang non muslim. Terlebih lagi tadi kan disebutkan ya, kalau memberikan orang muslim, kasih baju kita dapat baju di surga, kasih makanan dapat buah-buah di surga, kasih minuman dapat dari Rahiqil Maktum. Pertanyaan kecil ibu-ibu sekalian, apakah orang yang tidak tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak kasih pakaian, nggak dapat fasilitas di surga? Dapat, tapi ini plus gitu. Orang misalnya dapat 1 gelas, kita dapat 3 gelas karena kita pernah bantu 3 orang dan seterusnya. Dan itu sudah dijelaskan dalam banyak hadis ya. Minuman di surga itu minuman yang abadi kenikmatannya. Makanannya juga begitu. Kan pohon-pohon buah di surga itu kalau dipetik tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi gitu terus gitu kan. Jadi, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan gitu. Jadi fadilah yang pertama adalah memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, kepada orang muslim itu lebih besar pahalanya dan dapat fadilah di surga tadi. Pelajaran yang kedua, boleh membantu orang non muslim tapi bukan pada hal yang berhubungan dengan ritualnya. Nah, kalau kita bantu orang non muslim, kita kasih baju, pakai ini, tidak dapat fadilah ini karena ini harus muslimnya. Tapi dapat pahala, nggak masalah. Seperti pernah saya bilang di Jogja itu hari pernah gempa. Mayoritas satu kampung yang kena gempa paling parah itu orang Nasrani. Ditanya di pengajian saya sama ibu-ibu, Ustaz kita nyumbang nggak? Nyumbang, nggak apa-apa, nyumbang aja. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang yang paling baik, muslim yang paling baik adalah orang yang paling baik bagi manusia yang lainnya. Nyumbang aja nggak apa-apa, gitu kan? Selama bukan tempat ibadahnya. Baik, selanjutnya hadis 654. Wan Hakim ibn Huzam radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala al-yadul ulya khairu min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah penerima. Makin tidak pernah kita terima makin bagus gitu. Kalau sifatnya meminta ya. Tapi kalau kita diberi beda. Misal dikasih hadiah. Tapi ada orang yang dimaksud sini adalah tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Bukan menerima ya.
Salah kalau terimanya menerima. Ya di sini kan di bawah penerima ya. Maksudnya di sini adalah orang yang meminta. Karena kita misalnya ibu-ibu dikasih sama suaminya, tangan kita terulur, apakah itu termasuk? Enggak. Karena kita memang bukan meminta. Yang meminta di sini dan yang diminta ini bukan hak kita. Misal ibu-ibu minta sama suaminya nafkah, lain itu hak, nggak masuk dalam masalah ini. Ya, ibu jawab sendiri deh. Ini kalau sudah berlian saya nggak bisa jawab. Ya itu kan yang penting itu bukan kewajiban. Itu kan bukan kewajiban. Jadi gini, lebih amannya dari bab muru'ah namanya. Muru'ah itu menjaga hubungan dengan Allah ya. Kalau sama suami, sama istri, atau sama anak gitu kan. Kalau misalnya dikatakan, saya mau kasih hadiah, kamu mau apa? Nah kita sebutin, itu gak apa-apa. Tapi kalau kita spontanitas mengatakan, saya mau ini, saya mau itu. Nah ini masuk dalam masalah murah, bukan tidak boleh, boleh. Tapi masalahnya, fadilah-fadilah seperti ini tidak didapatin tuh. Jadi dengan tidak meminta, itu malah fadilahnya besar. Gini kan Bu ya, menjalankan sunnah Nabi SAW itu bukan hanya mengerjakan ya, meninggalkan apa yang Nabi kerjakan itu sunnah loh. Meninggalkan apa yang Nabi tidak kerjakan atau larang itu sunnah. Namanya sunnah ikhtiar, gitu kan. Jadi kita misal Nabi nggak berdoa habis sholat 5 waktu. Kan tidak pernah ada riwayat Nabi doa habis sholat 5 waktu ya. Berdoa di waktu lain, tapi habis sholat nggak ada doanya. Maka dengan meninggalkan doa itu bukan karena doanya, tapi karena Nabi nggak kerjain, itu pahala sendiri. Jadi tidak selamanya pahala itu adalah kegiatan yang kita kerjakan, gitu kan. Tapi meninggalkan sesuatu yang Nabi tidak contohkan itu adalah ibadah, gitu. Nah di sini sunnahnya kita tidak meminta, memang tidak meminta, tidak membuka pintu minta, gitu. Kecuali tadi saya katakan yang merupakan hak kita. Kita minta nagih utang, minta nafkah tadi. Selain itu dibuka pintu minta-minta, bolehkah? Boleh saja, tapi ya tercoreng muruahnya namanya. Muruah ini kehormatan hubungan dia dengan Allah, karena Allah sedang menilai di situ. Makanya minta, kalaupun minta sesuatu, ya minta kepada Allah SWT gitu kan. Beda kalau minta tolong ya, ini minta benda, minta harta gitu kan. Jadi lebih baik dijauhi semaksimal mungkin untuk menjaga. Bolehkah? Boleh, nggak masalah. Tadi misalnya ibu ini bilang boleh minta berlian nggak sama suami, boleh saja. Gak ada masalah. Tapi permasalahannya, gitu kan? Tangan di sini dikatakan oleh Nabi ini bukan dilarang ya. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang meminta kan? Nah, jadi meminta ini tercoreng muruah hubungannya dengan Allah gitu. Kalau tidak diminta maka jauh lebih baik gitu loh bahasanya. Tapi bukan tidak boleh, bukan tidak boleh, gitu kan? Mungkin dengan ibu berdoa, tadinya minta 1 berlian, dengan berdoa dikasih 10 bisa jadi, kan gitu. Ibu-ibu langsung senyum nih kalau dikasih jalan keluarnya gitu kan. Baik. Lalu dikatakan, dan mulailah dari orang-orang yang banyak tanggungannya. Ini salah terjemahnya nih. Dan mulailah ya, dengan orang-orang yang di bawah naunganmu. Wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang-orang yang di bawah naunganmu. Maksudnya untuk memberi itu kita mulai dengan orang yang di bawah naungan kita yang terdekat gitu. Anak, istri, suami, saudara, orang tua, itu mulai. Sedekah yang dikeluarkan untuk orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita, itu pahalanya double. Sebagaimana pernah ada sahabat bersedekah, atau mau sedekah dia bilang gini, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda kalau saya bersedekah dengan satu fakir miskin? Tapi orang umum tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dengan ada satu fakir miskin punya hubungan kerabat sama saya. Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya kerabat denganmu, maka pahalamu double, pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang keluarga kita yang tidak mampu, itu lebih baik kita bantu daripada orang umumnya. Tapi bukan berarti tidak boleh, gitu kan? Misal saya sudah bantu nih, ada saudara saya bantu, saya masih punya uang mau sedekah lagi, saya sedekahkan tempat umum, itu nggak masalah. Bukan nggak boleh. Tapi di sini mendahulukan mereka kalau ada 2 orang yang saling minta. Kalau dikasih nih kerabat saya sudah saya kasih, 3 orang datang, ternyata ada yang lain 7 orang datang bukan kerabat. Lalu boleh kita kasih, nggak masalah. Karena sudah kita dahulukan tadi. Karena perintahnya mendahulukan. Bukan berarti kita kasih kerabat kemudian yang fakir miskinnya kita tinggalkan, tidak. Mendahulukan kalau ada yang datang.
Setelah mereka kita dahulukan, sudah dapat fadilah tuh, sedekah secara umum. Bukan berarti semua harta kita kita kasih kepada kerabat, enggak. Dikatakan wabda biman ta'ul, di sini terjemahnya diganti ya. Dan mulailah dari orang-orang yang di bawah naunganmu atau terdekat. Ini salah ini. Dimulai dari orang-orang yang banyak tanggungannya. Kan jadi bingung terjemahannya tuh. Makanya dihapus tuh. Di bawah naunganmu. Maksudnya kita sedekah dengan orang yang terdekat gitu. Dan sebaik-baik sedekah yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri. Sebenarnya bukan begini terjemahnya ya. Kalau terjemahnya gini, wa khairu shadaqatin makana an dhahril ghina. Sedekah yang paling baik itu adalah pada saat kita punya kemampuan. Ya terjemahnya gitu. Jadi dan sebaik-baik sedekah, ini kan dibilang sebaik-baik sedekah ialah. Itu salah, yang diambil dari saya kebutuhan sendiri. Itu bukan kebutuhan sendiri, tapi terjemahnya adalah yang diambil ya pada saat kemampuan sedang ada. Artinya gini, ini pun mau sedekah nih. Ibu lagi kebetulan lagi ada rezeki. Lalu ibu bersedekah, itu lebih afdal dibandingkan ibu nggak ada lalu ibu minta kepada orang kerabatnya untuk membantu orang, bukan dari kita. Jadi diambil dari kita sendiri gitu. Iya, iya. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ini terjemahnya sudah benar. Dari hadis ini diambil pelajaran, tangan di atas memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau datang kepadamu seseorang minta-minta sementara dia di atas kuda, berikanlah, karena kau lebih mulia dari dia. Kemudian pelajaran yang kedua adalah sedekah itu afdalnya dimulai dengan orang yang di bawah naungan kita, yang terdekat. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kita afdalnya sedekah itu kalau dikeluarkan ya, pada saat kita punya kemampuan. Jadi jangan tunggu kita miskin baru mau bersedekah gitu, baru nyesel, enggak. Pada saat sekarang malah punya kemampuan, itu saatnya bersedekah. Yang keempat, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Di sini ulama mengatakan kehormatan masuk dalam segala hal ya. Kehormatan misalnya menjaga kehormatan hartanya, kehormatan kemaluannya, nama baiknya, semua masuk di dalamnya. Ulama mengatakan kalau dihubungkan dengan sedekah misalnya tidak minta-minta ke orang, tidak minta sumbangan, bantuan misalnya. Beda kalau motivasi orang. Kemudian siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, Allah akan cukupkan dia dengan apa yang telah diberikan tadi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dikasih sama Allah rezeki nih, mungkin melalui suami dikasih rezeki, ibu selalu bilang, ya masa cuma begini, selalu ngeluh, maka berarti karena dia tidak merasa selalu cukup. Allah akan membuat dia tidak pernah cukup, segalanya selalu keluhan. Tapi kalau setiap dikasih, alhamdulillah, itu nanti Allah akan buat yang dia dapat berkah, malah dia dapat kelebihan. Allah cukupkan dia dengan apa yang dia dapatkan gitu. Itu dimaksud dengan hadis ini. Sudah? Apalagi yang belum? Belum sedekah Bu ya? Beda dengan orang yang ngumpulin sedekah ya, bukan untuk diri dia. Kayak yang biasa kita lakukan, Bu ini ada masjid mau dibangun, ini ada ini, itu beda. Karena Nabi SAW melakukan itu. Beliau biasanya kalau mau jihad itu ngajak sahabat, beliau bentangkan kain gitu kan, jubah, lalu beliau mengatakan siapa yang mau bersedekah di jalan Allah, manakah pada nyumbang, taruh uang di situ, taruh emas, taruh segala, itu lain. Mengumpulkan sedekah kayak yayasan-yayasan sosial sekarang itu nggak masalah. Ya, itu karena dia mengumpulkan, bukan dia yang minta, dia nggak minta, dia mempermudah orang untuk mengalokasikan, itu nggak masalah.
Jadi kalau ada pimpinan pengajian misalnya ngumpulin, Bu ini ada gini-gini Bu, lalu ibu pada ngumpul semua di dia, itu bukan berarti dia minta, kan bukan untuk dia. Itu nggak masalah, itu malah bagus gitu, memudahkan orang untuk sedekah. 655 wa Abu Hurairah anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqatin afdal qala juhdul muqil wabda biman ta'ul akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama atau lebih utama? Beliau menjawab, sedekah orang yang tidak punya. Ya. Dan mulailah memberi sedekah atas orang yang banyak. Ini salah semua terjemahnya. Juhdul mukil itu maksudnya sedekah orang yang pas-pasan. Di sini kan dikatakan sedekah orang yang tidak punya. Apa yang dia mau sedekahkan kalau tidak punya? Jadi terjemahannya itu sedekah orang yang pas-pasan hidupnya. Dia gajinya 1 juta. Mungkin kalau dikeluarin 1 bulan pun lebih tinggal 50.000, masih disedekahin. Jadi disisipin waktu atau disisipin dari situ untuk sedekah di jalan Allah. Sedekah orang yang pas-pasan. Dan mulailah bersedekah bukan atas nama orang yang banyak tanggungannya. Apa tadi kita terjemahkan sebelumnya 654, wabda biman ta'ul, mulailah bersedekah dengan orang yang terdekat denganmu atau di bawah naunganmu. Jelas ya? Ganti. Jadi yang itu kan ditulis sedekah orang yang tak punya, ini diganti, kata-kata orang yang tak punya itu diganti dengan orang yang pas-pasan. Dan mulailah memberi sedekah bukan atas orang yang banyak tanggungannya. Jadi kata-kata yang banyak tanggungannya dicoret, diganti orang-orang yang di bawah naungannya. Jadi lebih afdal kita memberikan orang yang di bawah naungan kita gitu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis 656, wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajul ya Rasulullah indi dinar qala tasaddaq bihi ala nafsik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala waladik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala zawjatik qala indi akhar qala tasaddaq bihi ala khadimik qala indi akhar qala anta absaru bih rawahu Dawud wan Nasai wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah. Nabi motivasi sahabatnya gitu. Lalu seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku punya 1 dinar yang siap aku sedekahin nih. Kata Nabi SAW, bersedekahlah mulai dengan dirimu sendiri. Artinya kita juga butuh, kebutuhan kita apa nih? Kebutuhan pokok ya. Sebelum kita beli baju untuk kita, ya sebelum kasih orang lain kita boleh beli untuk diri kita sendiri dulu. Tapi jangan berlebihan. Jangan akhirnya kita karena beli untuk diri sendiri terus akhirnya lupa dengan orang. Tapi di sini maksudnya, kalaupun ada pas-pasan, kita dahulukan diri kita. 1 dinar milik saya punya 1.000 rupiah. Hanya mampu untuk beli makan siang saya, ya sudah, kita beli untuk diri kita. Kalau ada lebih dari 2.000, jadi 2.000, 1.000 sisanya kita sedekahin lagi. Ini sebegitu hadisnya. Ini dan urutannya ya. Sedekah buat dirimu dulu. Orang itu berkata, aku masih punya 1 dinar lagi yang lain. Beliau bersabda, sedekah untuk anakmu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya sedekah, aku masih punya yang lain, ada lagi dinar yang lain. Beliau bersabda, sedekah untuk istrimu. Orang itu berkata, aku masih punya yang lain. Beliau bersabda, sedekahlah untuk pembantumu. Selalu orang yang terdekat gitu kan. Orang itu berkata lagi, aku masih mempunyai yang lain. Beliau menjawab, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Artinya setelah itu bebas, silahkan. Mau beli apa, mau apa gitu. Riwayat Abu Dawud dan Nasai dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang urutan yang semestinya kita dahulukan dalam sedekah. Diri sendiri, ternyata sudah ada lebih anak, ada lebih istri, ada lebih pembantu.
Ada lebih baru terserah.